5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 3. Guru baru. Keesokan harinya langit cerah. Kabut dari laut yang menyelubungi selama 2 hari berturut-turut sudah lenyap. Pulau Kirin nampak jelas di mulut Teluk Kirin. Anak-anak memandang puri kuno yang tinggal reruntuhannya lagi di pulau itu. Aku kepingin sekali bisa pergi ke puri, kata Dick. Laut nampaknya cukup tenang hari ini, George. Tapi sekeliling pulau masih berombak besar, ujar George. Keadaannya selalu begitu di musim sekarang ini. Aku tahu, ibu pasti tak mengizinkan kita menyeberang ke sana. Bagus sekali pulau itu, dan kita sendiri yang memilikinya, ujar Anne. Kau kan mengatakan bahwa kau akan membaginya dengan kami untuk selama-lamanya, George. Memang betul, kata George. Dan kita akan memilikinya sampai ke ruangan-ruangan bawah tanah. Semua milik kita bersama. Ayolah, kita masih harus mengeluarkan kereta kuda. Kita akan terlambat sampai di stasiun nanti, jika terus-terusan berdiri sendiri sambil memandang ke pulau. Dengan segera dipasangkan kuda ke kereta, lalu mereka berkereta menelusuri jalan yang beku karena hawa dingin. Pulau Kirin lenyap di balik bukit-bukit batu, ketika kereta. Mereka membelok ke arah stasiun yang terletak agak jauh ke pedalaman. Apakah tanah sekitar sini dulu milik keluargamu semuanya? Tanya Julian. Ya, semua pernah menjadi milik keluargaku, kata George. Sekarang tak ada lagi yang kami miliki, kecuali Pulau Kirin, rumah yang kami diami. Dan tanah pertanian yang nampak di sebelah sana itu. Namanya Kirin Farm, jadi tanah pertanian Kirin. Sambil menerangkan, George menunjuk dengan cemetinya. Anak-anak melihat sebuah rumah pertanian di atas sebuah bukit yang agak jauh, di seberang padang yang hijau dengan tumbuh-tumbuhan. Rumah itu sudah tua, tetapi kelihatannya menarik. Siapa yang tinggal di sana? Tanya Julian. Ah, seorang petani tua dengan istrinya, ujar George. Mereka baik sekali padaku, sewaktu aku masih kecil. Kalau kalian mau, kapan-kapan bisa kita ke sana. Kata ibu mereka tidak lagi mengusahakan tanah pertanian. Di musim panas mereka menyewakan kamar-kamar pada para pelancong yang ingin berlibur di sini. Hei, dengar, itu bunyi peluit kereta api dalam terowongan. Ujar Julian tiba-tiba. Astaga, cepatlah sedikit, George. Kita terlambat nanti. Keempat anak itu melihat kereta api keluar dari lubang terowongan, dan masuk ke stasiun. Kuda penarik kereta mereka meligas dengan cepat. Mereka akan sampai pada waktunya untuk menyongsong. Siapa yang nanti menyongsong di peron? Tanya George, ketika kereta kuda mereka masuk ke pekarangan depan stasiun. Aku tidak bisa karena harus menjaga tim dan kereta kita. Aku tak mau, kata Anne. Aku menunggu di sini dengan George. Kalau begitu biar kami saja yang menyongsong, kata Julian. Ia meloncat turun dari kereta, diikuti oleh Dick. Mereka lari ke peron, ketika kereta api berhenti di situ. Penumpang yang turun tidak begitu banyak. Seorang wanita turun membawa keranjang. Seorang pemuda meloncat keluar sambil bersiul-siul. Dia anak tukang roti dari desa. Kemudian menyusul seorang laki-laki tua, turun terlatih-tatih. Tak mungkin satu dari mereka itu Pak Guru. Kemudian turun pula seseorang laki-laki dari gerbong sebelah depan. Kelihatannya agak aneh. Orangnya pendek gempal, berjanggut tebal seperti pelaut. Rambutnya yang tebal sudah agak beruban. Matanya yang biru bersinar tajam. Ia memandang kian kemari di peron, lalu memanggil tukang angkat barang. Mestinya dia itu Pak Guru Roland, ujar Julian pada Dick. Ayolah, kita tanyakan saja. Cuma dia saja yang mungkin. Kedua anak laki-laki itu datang menghampiri orang yang berjanggut tebal. Anda Pak Guru Roland? Tanya Julian. Betul, jawab orang itu. Dan kalian tentu Julian dan Dick. Ya, Pak, kata kedua anak itu serempak. Kami membawa kereta kuda, untuk mengangkut barang-barang Bapak. Terima kasih, ujar Pak Guru. Matanya yang biru cerah menatap kedua anak itu dengan teliti. Kemudian ia tersenyum. Julian dan Dick senang melihatnya, karena nampaknya periang dan budiman. Anak yang dua lagi juga ada di sini. Tanya Pak Guru Roland sambil berjalan sepanjang peron, menuju pintu keluar. Tukang barang mengikuti dari belakang, sambil menjinjing koper-koper. Ya, George dan Anne menunggu di luar, di kereta, ujar Julian. George dan Anne, ujar Pak Guru. Kedengarannya agak heran. Kukira yang dua lagi anak-anak perempuan. Aku tak tahu bahwa sebetulnya yang laki-laki 3 orang anak. Tidak, George seorang anak perempuan, kata Dick sambil tertawa. Namanya yang betul adalah Georgina.
Namanya bagus sekali, kata Pak Guru mengomentari. Tapi George tidak menyenangi nama itu, sambut Julian. Kalau dipanggil dengan nama Georgina, ia tak mau menyahut. Jadi sebaiknya Bapak memanggilnya dengan George. Oh ya, kata Pak Guru dengan nada suara agak dingin. Julian melirik ke orang itu. Ternyata dia tak seramah tampangnya. Pikirnya, Tim juga menunggu di luar, kata Dick. Oh, dan Tim itu seorang anak perempuan, atau laki-laki? Tanya Pak Guru dengan hati-hati. Seekor anjing, jawab Dick sambil nyengir. Pak Guru mereka yang baru itu nampak kaget. Anjing, katanya, aku tak tahu bahwa di rumah kalian ada anjing. Paman kalian sama sekali tak bercerita tentang anjing. Bapak tidak senang anjing, tanya Julian dengan heran. Tidak, jawab yang ditanya dengan singkat. Tapi kurasa anjing kalian itu takkan terlalu merepotkan diriku. Nah, ini dia kedua anak perempuannya. Apa kabar? George sama sekali tak senang disebut anak perempuan. Ia selalu berusaha untuk bertingkah laku seperti anak-anak laki. Dengan tidak mengatakan apa-apa, diulurkannya tangan untuk bersalaman. Sedang Anne tersenyum memandang Pak Guru. Orang itu merasa, Anne yang paling ramah di antara kedua anak perempuan itu. Tim, beri salam pada Pak Guru Roland. Ujar Julian pada Tim. Anjing itu memang pandai memberi salam. Biasanya kalau disuruh, lantas diangkatnya kaki kanan depan dengan sikap yang sangat sopan. Pak Guru Roland memandang anjing yang besar itu, sedang Tim membalas pandangannya. Kemudian anjing itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan pelan tetapi tegas, Tim memutar tubuh lalu naik ke kereta. Anak-anak memandang kelakuannya dengan tercengang-cengang. Tim, ada apa? Seru Dick. Anjing itu merapatkan telinganya ke kepala. Tetapi ia tetap tak mau beranjak dari tempatnya. Tim tak suka pada Bapak, kata George sambil menatap Pak Guru Roland. Benar-benar aneh, biasanya ia suka pada manusia. Tapi mungkin Bapak sendiri tidak suka pada anjing. Memang, kata Pak Guru. Sewaktu aku masih kecil, aku pernah digigit seekor anjing. Dan sejak itu aku kurang suka pada anjing. Tapi pelan-pelan, Tim kurasa akan senang juga padaku. Mereka naik ke kereta kuda. Mereka harus duduk bersesak-sesak. Tim memandang pergelangan kaki Pak Guru. Kelihatannya seperti ingin menggigit. Anne tertawa. Aneh benar kelakuan Tim kali ini. Katanya, untung saja Pak Guru bukan datang untuk mengajarnya. Anne tersenyum pada Pak Guru Roland. Orang itu membalas senyumnya. Nampak gigi-giginya yang sangat putih. Matanya yang biru secerah mata George. Anne menyukai guru pembimbing itu. Sementara kereta mereka berjalan menuju ke Pondok Kirin, Pak Guru berkelakar dengan kedua abangnya. Anak-anak mulai bertukar pendirian. Nampaknya Paman Quentin toh tak salah memilih. Hanya George saja yang membisu. Anak itu merasa bahwa guru pembimbing mereka tak menyukai Tim. Dan George tak mau menyenangi orang yang langsung tak suka pada Tim sejak perjumpaan pertama. George juga merasa aneh, kenapa Tim tak mau mengangkat kaki depan kanannya untuk memberi salam pada orang itu. Tim seekor anjing yang cerdik, pikir George. Ia tahu bahwa Pak Guru Roland tak menyukainya. Karena itu ia tak mau memberi salam. Kau tak bisa kupersalahkan, Tim. Aku pun takkan mau bersalaman dengan orang yang tak menyukaiku. Begitu datang di Pondok Kirin, Pak Guru lalu diantarkan ke kamarnya. Kemudian Bibi Fanny turun lagi dan mendatangi anak-anak. Kelihatannya ia sangat ramah. Nampaknya masih tergolong muda, lagi pula periang. Muda, seru Julian heran. Wah, dia kan sudah tua sekali. Paling sedikit sudah 40 tahun umurnya. Bibi Fanny tertawa. Menurutmu, dia kelihatannya sudah tua? Tanya Bibi. Yah, tak peduli tua atau tidak, aku yakin dia akan baik terhadap kalian. Bibi Fanny, tanya Julian dengan agak was-was, apakah kami sudah harus mulai belajar dari sekarang? Maksud saya, sebelum perayaan Natal. Tentu saja, jawab Bibi. Hari Natal masih seminggu lagi. Kalian kan tak mengira kita minta Pak Guru datang dan tak berbuat apa-apa sampai setelah hari-hari Natal. Anak-anak mengeluh. Kami masih ingin berbelanja untuk Natal, kata Anne. Itu kan bisa kalian lakukan sore hari, kata Bibi. Kalian hanya perlu belajar pagi hari, selama 3 jam. Itu kan tidak terlalu berat. Saat itu guru mereka datang menuruni tangga rumah. Bibi Fanny mengajaknya bertemu dengan Paman Quentin. Sesudah beberapa waktu Bibi keluar lagi. Air mukanya berseri-seri. Pak Guru Roland akan menjadi teman serumah yang baik bagi Paman, ujarnya pada Julian. Kurasa mereka akan cocok.
Kelihatannya ia banyak mengetahui soal-soal yang bersangkutan dengan pekerjaan pamanmu. Kalau begitu, mudah-mudahan saja mereka akan sering sibuk berdua, ujar George pelan-pelan. Ayo, kita berjalan-jalan, usul Dick. Cuaca hari ini sangat bagus. Pagi ini kami kan belum perlu belajar, Bibi. Tidak, jawab bibinya. Kalian belajar mulai besok. Pergilah jalan-jalan sebentar, karena tak setiap hari cuaca akan secerah sekarang. Bagaimana kalau kita pergi ke Kirin Farm, kata Julian. Kelihatannya tempat itu bagus. Kau yang menunjukkan jalan ke sana, George. Baik, jawab George. Ia bersiul memanggil Tim. Anjing itu berlari-lari menghampiri mereka. Kemudian mereka berangkat berlima. Mula-mula melalui jalan besar, sudah itu melewati jalan setapak yang melintasi padang dan menuju ke rumah pertanian yang terdapat di atas bukit. Enak rasanya berjalan-jalan disinai cahaya matahari musim dingin. Sepatu mereka menimbulkan bunyi berderak-derik karena menginjak tanah yang membeku. Kuku-kuku kaki Tim berketak-ketik, sementara anjing itu berjalan di samping mereka. Tim sangat gembira, karena bisa berkumpul kembali dengan keempat teman kecilnya. Sesudah berjalan agak lama melintasi padang, anak-anak itu sampai di rumah pertanian yang dituju. Rumah itu dibuat dari batu putih. Bangunannya indah dan kokoh, tegak di lereng bukit. George membuka pintu pagar tempat pertanian, lalu mendului masuk ke dalam. Kalung leher Tim dipegangnya erat-erat, karena di tempat itu ada 2 ekor anjing lain. Dekat lumbung nampak seseorang yang sedang sibuk. Orang itu sudah tua. George menyapanya, "Halo, Pak Sanders. Apa kabar?" Master George datang. Seru laki-laki tua itu sambil tertawa lebar. George ikut nyengir. Pak tua itu menyapanya dengan sebutan, Master, yang berarti Tuan Muda. George lebih senang disebut Master, daripada Miss yang berarti Nona. Mereka ini saudara-saudara sepupuku, teriak George keras-keras. Kemudian ia berpaling pada saudara-saudaranya. Pak Sanders agak tuli, katanya. Kalian harus berteriak keras-keras, supaya terdengar olehnya. Namaku Julian, seru Julian sekuat tenaga. Kedua adiknya juga ikut menyebutkan nama masing-masing. Semuanya berteriak keras-keras. Petani itu memandang mereka, dengan wajah berseri-seri. Masuklah ke dalam untuk mengucapkan salam pada istriku, serunya. Ia akan senang sekali melihat kalian datang. Kami sudah mengenal Master George sejak ia masih bayi. Ibunya pun sudah kami kenal sejak bayi. Bahkan neneknya juga kami kenal. Kalau begitu bapak ini mestinya sudah sangat tua, kata Anne. Petani itu tersenyum memandangnya. Setua lidahku, dan sedikit lebih tua dari gigiku, katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Ayo, masuklah ke dalam. Mereka masuk berbondong-bondong ke dalam ruangan dapur yang luas dan hangat. Seorang wanita yang juga sudah tua sibuk bekerja di situ. Sibuknya seperti ayam jago sedang mencari makanan. Wanita itu gembira sekali melihat kedatangan keempat anak itu. Sama gembiranya seperti suaminya tadi. Ada tamu rupanya, kata wanita tua itu. Sudah berbulan-bulan aku tak melihatmu, Master George. Kudengar kau sekarang bersekolah di internat. Memang, kata George, tapi selama liburan, aku pulang ke rumah. Bolehkah timku lepaskan di sini, Ibu Sanders? Kurasa dia takkan apa-apa, jika anjing-anjing Ibu Sanders juga tenang. Ya, lepaskan saja, ujar wanita tua itu. Nanti dia bisa asyik bermain-main di pekarangan, bersama Ben dan Ricky. Sekarang, kalian mau minum apa? Susu panas, coklat, kopi. Baru saja kemarin aku membuat kue-kue mentega. Akan kuhidangkan juga bagi kalian. Ya, istriku sibuk sekali seminggu ini. Memasak, dan macam-macam lagi, kata petani tua, sementara istrinya pergi ke Spen. Dalam hari-hari Natal ini kami akan kedatangan tamu. Oh ya, kata George heran. Ia tahu bahwa suami istri tua itu tak mempunyai anak. Siapa yang datang? Ku kenal orangnya. 2 seniman, dari kota London. Ujar Pak Petani. Mereka menulis surat untuk menyatakan keinginan mereka menginap untuk 3 minggu selama hari-hari Natal. Mereka juga menyatakan bersedia membayar sewa yang tidak sedikit. Jadi sekarang istriku harus sibuk bersiap-siap. Apakah mereka akan melukis di sini? Tanya Julian tertarik. Ia juga gemar menggambar, dan merasa dirinya seorang seniman. Mudah-mudahan saja kapan-kapan aku bisa berkunjung dan mengobrol dengan mereka. Aku juga bisa menggambar. Barangkali saja mereka mau memberikan petunjuk-petunjuk yang berguna bagiku.
Datang sajalah kapan kau mau, kata Ibu Sanders sambil sibuk membuat minuman coklat dalam kendi besar. Sebuah piring diisinya dengan kue mentega sampai penuh. Anak-anak makan dengan lahap. Kurasa kedua seniman itu akan merasa kesepian di sini, di daerah pedusunan sewaktu Natal, kata George. Ada kenalan mereka di sini. Kata mereka tak ada seorang pun, ujar Ibu Sanders. Tapi maklumlah, seniman-seniman tergolong manusia aneh. Dulu pernah ada seniman-seniman yang menginap juga di sini. Kelihatannya mereka senang menyendiri. Aku merasa pasti bahwa mereka akan bahagia di sini. Tentu saja, karena begitu banyak makanan enak-enak yang kau buatkan untuk mereka, kata suaminya sambil tersenyum. Nah, aku mesti mengurus biri-biriku lagi. Kapan-kapan datang lagi, ya. Pak tua itu keluar. Ibu Sanders ramai berceloteh dengan anak-anak, sambil sibuk mondar-mandir di dapurnya yang besar. Tim masuk ke dalam, lalu berbaring di atas permadani dekat api. Tiba-tiba dilihatnya seekor kucing berbulu belang-belang. Kucing itu berjalan menyelinap sepanjang dinding. Bulunya tegak, karena takut melihat seekor anjing yang tak dikenal. Sambil menyalak gembira, Tim meloncat bangun dan memburu kucing itu. Kucing lari dari dapur dan masuk ke serambi dalam yang dindingnya berlapis kayu. Tim mengejar, sama sekali tak dipedulikannya seruan George yang hendak melarangnya. Kucing itu berusaha meloncat ke atas jam lonceng tua yang terdapat di serambi itu. Sambil menggonggong, Tim ikut meloncat. Tubuhnya membentur sekeping papan pelapis dinding. Dan seketika, itu juga terjadi sesuatu yang menakjubkan. Papan itu lenyap, dan sebuah lubang gelap menganga di dinding serambi. George yang mengejar Tim ke situ, berteriak kaget melihatnya. Lihatlah, Ibu Sanders, kemarilah, lihat ini.